Halo, apa kabar semuanya? Para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini sangat spesial sekali ya buat kalian semuanya karena Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang ternyata ini asal-usul Atlantis, legenda benua hilang di masa lalu. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Ternyata ini asal-usul Atlantis, legenda benua hilang di masa lalu. Gagasan tentang Atlantis, yakni benua yang disebut hilang di masa lalu, terus menjadi misteri yang belum terpecahkan. Banyak peneliti menyebut Atlantis kini ada di berbagai tempat, namun belum bisa dibuktikan pasti. Atlantis kerap diceritakan sebagai masyarakat utopis maju yang memegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian dunia. Ribuan buku, majalah, dan situs web dikhususkan untuk meneliti dan mengenalkan Atlantis. Bahkan beberapa orang telah kehilangan kekayaan dan dalam beberapa kasus kehilangan nyawa karena mencari Atlantis. Asal-usul Atlantis tidak seperti banyak legenda yang asal-usulnya hilang di telan waktu. Sejarah telah mencatat persis kapan dan di mana kisah Atlantis pertama kali muncul. Dikutip dari Life Science, kisah Atlantis pertama kali diceritakan dalam dua dialog Plato, Timaeus dan Critias yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Meskipun hari ini Atlantis sering dianggap sebagai utopia atau hayalan yang damai, tapi Atlantis yang dijelaskan Plato dalam ceritanya sangat berbeda. Dalam bukunya Encyclopedia of Dubious Archaeology, Profesor Arkeologi Ken Feder mencatat bahwa dalam cerita Plato, Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna, justru sebaliknya. Atlantis adalah perwujudan dari negara yang kaya secara materi, maju secara teknologi, dan kuat secara militer yang telah dirusak oleh kekayaan, kecanggihan, dan kekuatannya. Sebagai propaganda dalam kisah moralitas Plato, legenda Atlantis lebih dianggap sebagai kota saingan heroik Athena daripada peradaban yang tenggelam. Jika Atlantis benar-benar ada hari ini dan ditemukan utuh dan berpenghuni, penduduknya mungkin akan mencoba membunuh dan memperbudak kita semua, kata Feder. Sejauh ini banyak peneliti mengungkapkan bahwa Plato menjadikan Atlantis sebagai alat plot untuk ceritanya karena tidak ada catatan lain tentangnya di tempat lain di dunia. Tidak ada bukti dari sumber manapun bahwa legenda tentang Atlantis sudah ada sebelum Plato menulis tentangnya. Benua yang hilang. Terlepas dari asal-usulnya yang jelas dalam fiksi, banyak orang selama berabad-abad mengklaim bahwa pasti ada kebenaran di balik mitos Atlantis tersebut. Kemudian banyak yang berspekulasi tentang di mana Atlantis akan ditemukan, bahkan sudah tak terhitung para ahli yang coba menemukan Atlantis berdasarkan fakta yang sama. Kandidat yang bisa diduga sebagai bagian dari Atlantis dengan disertai dengan kumpulan bukti dan argumennya sendiri antara lain Samudra Atlantik, Antartika, Bolivia, Turki, Jerman, Malta, dan Karibia. Pernah dikaitkan dengan Indonesia. Ahli paleontologi ITB Profesor Yahdi Zaim memberikan tanggapan terkait keterkaitan Atlantis yang pernah dikaitkan dengan Indonesia. Menurutnya, sejak awal Plato memang tidak mengatakan Atlantis tepatnya di mana, namun Atlantis diketahui hilang karena adanya gempa. Plato itu hidup 350 sampai 300 sebelum Masehi dan Plato tidak menyatakan Atlantis itu ada di Indonesia atau Asia Tenggara. Plato mengatakan karena ada gempa maka lenyap yang namanya Atlantis hanya dalam satu malam. Nah, ini kalau secara geologi bisa terjadi, tapi sejauh ini data belum menunjukkan adanya
peristiwa seperti itu, jelas Profesor Zaim. Dalam hal ini, Indonesia pernah mengalami kejadian semacam itu, yakni letusan Gunung Krakatau pada 1883 yang melenyapkan satu pulau dalam sehari. Selain contoh kejadian, keberadaan Sunderland di masa lalu juga menjadi salah satu faktor Indonesia dikaitkan dengan Atlantis. Atlantis disebutkan sebagai wilayah benua yang nyaman dan sejahtera. Kalau dikaitkan dengan Sundaland, belum ada bukti. Ilmu pengetahuan harus disertai bukti, ungkapnya. Sundaland sudah tenggelam dengan kedalaman sekitar 100 meter. Untuk mencari bukti, katakanlah arkeologi, itu butuh ekskavasi atau penggalian arkeologi atau penelitian paleontologi, harus ke lapangan yang nggak mungkin kita menyelam, mahal sekali, lanjut Profesor Zaim. Menurutnya ada kesulitan untuk menelusuri bukti apakah Sundaland adalah Atlantis yang hilang. Selain kedalaman 100 meter di bawah laut, juga diperlukan teknologi luar biasa untuk melakukan penggalian berbulan-bulan. Maka jika tidak ada bukti empirik seperti itu, susah untuk mengatakan secara keilmuan itu terbukti, tutur ahli paleontologi ITB tersebut. Jadi untuk secara keilmuan, Profesor Zaim sendiri masih meragukan soal Sundaland sebagai Atlantis yang hilang. Kesimpulannya, klaim bahwa Indonesia sebagai Atlantis yang hilang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah mengenai asal-usul Atlantis, legenda benua hilang di masa lalu. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya, agar kalian tidak tertinggal ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih.